pentingnya pendidikan dengan program literasi itu sangat-sangat membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik daripada yang saya kerjakan. Jadi marilah kita bangun Indonesia ini dengan prestasi yang jauh lebih baik. Boleh dong satu kalimat dari Komandan tentang anak Papua. Kita mengulik dari pesan Presiden Soekarno, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Dan percayalah bahwasanya masa depan kalian secemerlang apa yang kalian inginkan dan apa yang ingin kalian dapatkan. Jangkaulah cita-cita kalian setinggi langit dan raihlah dengan literasi, dengan buku, bahwasanya negeri kalian akan melambung tinggi dan setara dengan internasional. Majulah Indonesia Timur, majulah Papua dan Maluku sejauh yang kalian inginkan. Sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Hatta, dalam sebuah kesempatan pernah menyampaikan bahwa beliau siap dipenjara asalkan bersama dengan buku. Sebab meskipun fisik terpenjara namun bersama buku, beliau merasa bebas. Halo, jumpa kembali bersama saya, Grace, di podcast Inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story, Go, Go, Go. Senang sekali beberapa episode belakangan ini Naval Untold Story bertemu dengan beberapa prajurit Jalasena yang inspiratif. Dan hari ini juga kita akan bertemu dengan seorang prajurit Jalasena. Beliau adalah penggagas kapal perang sebagai perpustakaan terapung khusus bagi anak-anak Papua. Dan gagasan beliau ini membawa beliau meraih penghargaan tertinggi di TNI yakni Sudirman Award, dan beberapa penghargaan lainnya menyusul baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita sudah bersama dengan Komandan KRI Teluk Weda 526 Letkolot Pelaut Riki Takoma. Apa kabar, Komandan? Kabar baik, alhamdulillah. Bonjour, Komandan. Bonjour. Alefour, Komandan. C'est très bien, merci. Et vous? Saya nyontek dulu nih. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ici pour le bateau à Surabaya pour le père de docking et pendant 2 mois et après on va cloîtrer encore à Papua et Maluku. C'est ça. Artinya Siap. Beliau luar biasa sekali. Komandan, terima kasih, bahasa Bu. Prancis itu kan sulit ya pronunciation-nya, termasuk one of the difficult language ya. Betul sekali. Gimana sih belajarnya, Komandan? Awalnya prinsipnya saya berpikir bahwasanya bahasa itu merupakan jendela dari dunia. Jadi language is the window of the world. Kemudian selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, kita juga harus memahami bahwasanya dengan menggunakan bahasa itu kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mengenal dunia luar. Jadi jangan hanya terpaku dengan bahasa, satu bahasa, kita kesulitan untuk memiliki pengetahuan, sehingga kita harus menguasai beberapa bahasa asing agar kita bisa memiliki teman-teman di luar sana yang kita bisa mengetahui apa yang kita bisa dapatkan, informasi-informasi, kemudian teknologi-teknologi untuk mengembangkan kemampuan kita dan mengembangkan kekuatan khususnya Angkatan Laut kita. Bisa bahasa apa aja, Komandan? Kebetulan saya cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, dan sedikit mungkin bahasa Belanda, tapi masih belajar. Wah, luar biasa. Kalau sudah menguasai, ini kan negara-negara yang menguasai dunia ini yang saya tahu nih ya. Wah, berarti sudah bisa memegang dunia nih dari bahasa. Berapa lama sih waktu itu pernah tinggal di Perancis, Komandan? Kebetulan saya pendidikan di Perancis 2 kali, di tahun 2009 sampai 2010 mengikuti kegiatan program Groupe École d'Application de l'Officier de la Marine, Jeanne d'Arc, selama 1,5 tahun. Kemudian yang selanjutnya kemarin tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 selama 20 bulan untuk mengikuti École Militaire atau War College di Paris, Perancis. Siap. Nah, jadi 2019 ya, Komandan ya? 2019 sampai 2020. Nah, ini kan sempat meraih magna cum laude. Alhamdulillah. Nah, saya waktu kalau bertemu dengan narasumber kan pasti riset dulu nih. Siap. Riset saya ini membawa saya ke sebuah situs yang menobatkan Komandan sebagai perwira terbaik se-Asia Tenggara. Oh, luar biasa, Komandan. Terima kasih, Bu. Gimana tantangannya, Komandan, menghadapi
perwira-perwira dari negara lain. Ini bagus-bagus juga ya Betul komandannya sekali. di Prancis. Jadi kebetulan untuk kegiatan War College atau SESCO di Perancis ini kita memang beradu dengan 189 dari siswa internasional. Ada yang Indonesia hanya satu orang setiap tahunnya dikirim, dan itu secara bergiliran, Mbak, dari Angkatan Darat, Laut, Udara secara bergiliran. Kemudian ada juga negara-negara undangan Asia Tenggara, kemudian juga seluruh internasional, jumlahnya 189 siswa asing dan 408 siswa lokal Prancis. Dan di setiap bulannya kita diadakan semacam kompetisi sampai dengan kita dilantik. Dan kebetulan untuk di wilayah Asia Tenggara kebetulan kami mendapatkan nilai yang tertinggi, dan untuk yang siswa yang terbaik di siswa asing adalah siswa dari Jerman. Kebetulan saya di setiap bulannya ada siswa yang mungkin terekstradisi ataupun pulangkan karena mereka tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut, mungkin dari bahasa kemudian pengetahuan juga, kebetulan ada di beberapa negara tetangga kita juga ada yang dipulangkan gitu. Jadi memang kita betul-betul beradu dengan nilai, kemudian kemampuan kita, kemudian bagaimana pengetahuan kita tentang informasi up to date dan bagaimana kita mengelola perang tersebut. Jadi fun fact-nya itu anak Indonesia hebat ya komandan. Alhamdulillah, tidak Ibu. kalah kalau Betul misalnya sekali. diberikan kesempatan. Bila kita diberikan kesempatan kita pasti bisa. Ya, ini karena saya mau bertemu komandan nih, saya menonton beberapa video-video referensi tentang Perancis ya. Siap. Dan semakin saya cari tahu dan saya semakin juga kagum gitu ya komandan. Saya baru tahu ternyata ada budaya di Perancis itu tentang budaya membaca. Betul sekali. Jadi di beberapa tempat di pedesaan di pelosok-pelosok Betul. itu ada perpustakaan, mungkin ya di RT RW-nya. Betul sekali. Ada perpustakaan yang siapa saja bisa masuk, boleh ambil bukunya. Betul. Nanti akan dikembalikan atau dibayar dengan buku lagi. Betul. Gitu. Itu Betul kan sekali. bagus sekali ya komandan ya. Betul sekali. Betul. Nah, saya bandingkan nih dengan kita di sini nih. Ya jauh ya komandan ya. Mohon maaf nih sedih juga gitu kan ya. Mungkin di zaman-zaman saya masih ada kewajiban dari sekolah untuk membaca buku. Ya. Tetapi sekarang saya sepertinya sudah menurun mungkin ya komandan Betul ya. sekali, Bu. Gimana menurut komandan tentang budaya melek literasi ini bagi anak-anak? Budaya melek literasi ini saya dapatkan betul memang pada saat saya sekolah 2 kali di Perancis. Bagaimana anak-anak sampai dengan orang dewasa, mereka betul-betul mencintai buku. Mulai dari anak-anak usia dini, mereka sudah diajarkan bagaimana sih membaca, mengeja, kemudian bagaimana mencintai buku. Mereka lebih prefer untuk ke perpustakaan maupun ke tempat pusat-pusat di mana ada buku-buku itu dipinjamkan maupun buku-buku itu disediakan oleh pemerintah. Di setiap sudut ada tempat untuk meminjamkan buku maupun kita bisa mendonasi buku, sehingga mereka benar-benar mencintai buku. Mereka lebih banyak di rumah-rumah masyarakat Perancis tidak memiliki TV dan tidak memiliki gadget yang diberikan kepada game atau apapun. Mereka lebih ke buku dan buku. Setiap saat mereka bisa belajar, mereka bisa mengetahui dunia luar dari buku. Dan informasi-informasi yang diberikan itu lebih up to date. Dan ini yang pada saat saya sekolah di Perancis, saya melaksanakan pendidikan S2 dan bertemu dengan salah satu deputi yang saat ini menjabat deputi di Perpustakaan Nasional. Beliau sedang menempuh S3 di Perancis. Kita berbicara apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Apa yang bisa kita aplikasikan setelah kita sekolah di luar negeri dan kita bisa berikan kepada masyarakat. Dan ini yang pada saat saya menjabat Komandan KRI Teluk Weda di Satvip Armada 3, saya merencanakan bagaimana bisa mengedukasi atau meningkatkan pendidikan anak-anak di Papua. Bagaimana caranya? Sehingga saya berbicara dengan teman saya yang pernah S3 tersebut. Beliau menyampaikan bahwasanya kita memiliki sumber buku yang banyak dan mereka menyampaikan bahwasanya kami kesulitan untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah, dan di sanalah saya berinisiatif untuk bisa menjadikan kapal perang KRI Teluk Weda ini sebagai kapal perang perpustakaan terapung pertama di Indonesia yang bisa ikut program mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara
distribusikan, mengajarkan kepada anak-anak bagaimana melek literasi, bagaimana mereka mencintai buku, bagaimana caranya agar mereka bisa lebih mengetahui bahwasanya pendidikan itu sangat penting dan tidak hanya sekedar mendapatkan informasi melalui gadget, karena tidak semua daerah di Papua itu mendapatkan sinyal internet dan tidak semua masyarakat memiliki gadget tersebut, Mbak. Dan ini yang saya sampaikan kepada deputi tersebut, Bapak Adin Bonar, bahwasanya kami membutuhkan buku-buku. Beliau menyampaikan ini sangat baik sekali karena ada ribuan buku dan kami langsung diberikan 1.500 buku. Pada saat itu langsung saya bawa buku tersebut melalui Pelni ke Ambon. Pada saat kapal bersandar di Ambon, saya bawa di sana, saya cek ombak. Ternyata keinginan anak-anak maupun masyarakat di Ambon itu luar biasa sekali. Pada saat kami open ship, kemudian kami sampaikan bahwasanya ada buku-buku tersebut, dan begitu kami bawa lagi ke daerah di Papua, di Sarmi, Jayapura, kemudian ke Sorong, itu semuanya mereka memberikan efek yang baik sekali, positif sekali. Mereka senang dengan apa yang diberikan oleh khususnya TNI AL. Mereka tidak pernah mendapatkan informasi bahwasanya kapal perang itu membawa program misi pendidikan maupun mencerdaskan kehidupan bangsa. Ternyata di kapal perang ini pertama mereka mendapatkan buku-buku dan mengetahui bahwasanya pentingnya cinta bahari dan pentingnya membaca atau literasi tersebut. Demikian, Mbak. Ya, untuk anak-anak di kota besar sendiri sangat sulit ya untuk mendorong budaya membaca. Betul. Bagaimana dengan anak-anak Papua ini, gimana menstimulusnya, Komandan? Jadi saya bertolak belakang kepada standarisasi pendidikan yang ada di ibu kota dengan standarisasi pendidikan yang berada di Papua. Memang secara umum masyarakat Papua mereka memiliki keinginan, motivasi untuk belajar yang luar biasa. Mereka sangat berkeinginan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan di ibu kota, sehingga mereka berupaya bagaimana bisa keluar dari Papua untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Dan ini yang misi kami ini bisa membawa buku-buku yang berkualitas tersebut dari Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Kami bawa ke sana dan kami edukasi bahwasanya buku ini memiliki arti yang sangat penting. Bagaimana mereka membuka, bagaimana dengan panca indera mereka membaca buku tersebut, mereka menganalisa, mereka berpikir, dan mereka bisa menyampaikan kepada orang, karena program kami tidak hanya sekedar membaca tapi bisa menceritakan ulang atau storytelling, sehingga dengan pengetahuan yang mereka dapatkan bukan hanya sekedar dari literasi digital. Kalau literasi digital hanya sistem sentuh saja mereka mendapatkan informasi, tapi dengan membaca buku tersebut mereka bisa mendapatkan edukasi yang jauh lebih banyak, karena dengan panca indera mereka bisa mendapatkan informasi yang jauh, kemudian mereka bisa berpikir bahwasanya apa yang ada di dunia luar, apa yang ada di dalam perut bumi, apa yang di dalam lautan, mereka bisa mendapatkan dari informasi buku-buku tersebut. Karena memang dari anak-anak yang di daerah pedalaman, pesisir, mereka jarang sekali mengetahui apa yang bisa mereka dapatkan di dalam lautan. Contohnya misalnya orang tuanya seorang nelayan, mereka hanya bercita-cita, oke, saya mau menjadi nelayan berikutnya, atau hanya sekedar berdagang, atau hanya sekedar menjadi pelaut biasa di lautan, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang bisa dikaji, apa yang bisa mereka dapatkan atau mereka olah dari dalam perut bumi tersebut. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka bisa loh menjadi seorang arsitek, mereka bisa menjadi insinyur, mereka bisa memiliki masa depan ataupun cita-cita yang jauh lebih baik, hanya bukan dari mencari ikan saja di laut, tapi mereka juga bisa mungkin bagaimana mengelola ikan tersebut untuk bisa dieksplorasi ataupun dieksploitasi yang lebih. Itu, Mbak. Jadi untuk menanamkan cinta buku tersebut, kami tidak hanya sekedar mengajarkan membaca saja ataupun cinta buku, tapi kami juga ada sedikit game-game agar mereka tertarik, yaitu mereka bisa menggambar, kemudian mereka bisa mewarnai, ada juga storytelling, ada juga mereka bagaimana membaca puisi sajak.
itu yang mereka sudah persiapkan di rumah, mereka bisa membaca, dan kami juga menyiapkan kado-kado kecil untuk mereka berupa alat tulis, meja tulis, kemudian juga kami juga ada sedikit tabungan untuk mereka bisa termotivasi, dan selain itu juga kami juga tampilkan juga profil-profil prajurit TNI AL, Mbak. Jadi kami juga ada semacam parade show bagaimana pakaian TNI AL, kebanggaannya, bagaimana pakaian pasukan khusus, kemudian bagaimana pakaian PDH, pakaian tempur, agar mereka memiliki profil bahwasanya oh ya ini mereka bisa menjadi seorang tentara, mereka bisa menjadi angkatan laut, mereka bisa memiliki menjangkau cita-cita yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar mungkin hanya sekedar mengetahui oh ini mereka mengikuti jejak mereka, orang tua mereka hanya sekedar nelayan saja, tapi mereka memiliki cita-cita yang jauh lebih baik daripada itu. Itu, Ya, Mbak. saya cocok logi nih ya Komandan ya. Jadi memang kita itu harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga Betul. mempunyai ide yang kreatif. Betul ya. sekali. Komandan sudah berkeliling dunia sehingga melihat di sana itu seperti apa lalu diterapkan di Betul. bangsa sendiri khususnya Betul. di Papua ya. Ini Betul sekali. hebat sekali Terima Komandan kasih ya. banyak, Ibu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak kesempatan perwira-perwira angkatan laut Amin. untuk mencicipi pendidikan Amin. di tempat-tempat lainnya, Amin. tidak hanya di Prancis atau di mana tapi di seluruh dunia. Amin. Sehingga bisa pulang membawa ilmu yang bermanfaat Amin. untuk anak bangsa sendiri. Betul. Komandan, apa sih tantangan terbesar dalam membangun perpustakaan keliling ini? Saya berawal dari tahun 2007, Mbak. Tahun 2007 saya sekolah Surface Warfare Officer School atau PWO di Amerika, di Newport, Thailand selama 6 bulan. Saya melihat bahwasanya bangsa-bangsa Amerika dan Eropa mereka memiliki keinginan untuk maju dengan membaca, dan mereka betul-betul sangat menjunjung tinggi disiplin waktu. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bekerja, mereka membagi waktu untuk keluarga, mereka membagi waktu untuk istirahat. Itu mereka sangat-sangat rigid untuk sharp betul dengan waktu yang mereka sudah tentukan, sehingga keinginan mereka untuk maju ini, mental mereka betul-betul ada. Kalaupun hanya sekedar membaca, mereka pada saat misalnya ada jam waktu istirahat minum kopi, mereka membaca ringan. Tapi pada saat mereka bekerja, mereka betul-betul memiliki referensi yang baik. Kemudian mereka mindsetnya bekerja dengan secara optimal. Dan inilah yang ingin saya teruskan kepada adik-adik saya maupun junior saya maupun kru saya, bahwasanya pentingnya waktu untuk bekerja dengan baik. Dan saya ingin memberikan bahwasanya ilmu itu, pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan, dan yang ini saya berikan kepada seluruhnya, bahwasanya pendidikan bukan hanya sekedar dari wilayah kerja kita, tapi juga bisa kita dapatkan dari luar, bahwasanya apa yang bisa kita dapatkan dari informasi dari dunia luar, kemudian kita bisa dapatkan dari pendidikan di luar negeri, itu sangat-sangat membangun untuk masa depan. Sehingga saya tidak pernah membatasi kepada personil saya maupun junior saya untuk mereka tidak mendapatkan sekolah, tapi saya selalu memacu mereka, ayo sekolah. Dan ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan teman kerja maupun junior saya, bahwasanya apa yang bisa saya berikan pada saat ini adalah kita harus membangun masyarakat, membangun anak bangsa, karena merekalah yang akan meneruskan generasi kita. Izin mengutip sedikit dari Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Dan itu betul, Mbak. Jadi saya betul dapatkan ini sebuah tantangan kepada masyarakat, khususnya anak-anak di Papua dan khususnya di daerah pesisir. Mereka mengalami keterbatasan maupun kesulitan untuk akses mendapatkan pendidikan berupa buku maupun mendapatkan mungkin sinyal ataupun gadget yang memadai untuk mendapatkan literasi di digital tersebut. Melalui buku-buku berkualitas dari Perpustakaan Nasional yang kami bawa, kemudian kami bagikan secara gratis, mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang jauh mungkin tidak didapatkan di sekolah mereka, dan mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sekedar hanya ada di dalam lingkungan sekolah. Karena mungkin di lingkungan sekolah sudah ada kurikulumnya, tapi dengan buku-buku tersebut mereka bisa mengetahui, oh dunia luar seperti ini. Kemudian ternyata yang mereka dapatkan hanya sekedar lingkungan
wilayah Papua saja mereka baru tahu, oh alah ada Bali ya, oh alah ada yang namanya Wakatobi, kemudian ada Makassar, ada ibu kota, kemudian bagaimana itu Sumatera yang cantik, bagaimana mereka tidak pernah tahu, dan mereka baru mengetahui dari buku-buku tersebut, sehingga itu merupakan jadi tantangan tersendiri buat saya, bagaimana buku-buku perpustakaan dari Perpustakaan Jakarta ini saya bisa bawa dari Jakarta kemudian ke Papua, karena kapal perang kami di wilayah Papua dengan menggunakan transportasi dari Pelindo, dari Pelindo, kemudian kami bawa ke sana dengan biaya sendiri, mandiri. Kemudian kami juga menyiapkan kado-kado kecil, buku, kemudian alat tas, kemudian ada juga mainan-mainan yang bisa menarik anak-anak itu bisa belajar jauh lebih termotivasi, dan mereka bisa mengetahui, oh iya ya, pentingnya pendidikan itu bisa untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar mereka hanya mengetahui di lingkup wilayah pantai saja. Komandan, mohon maaf ini Komandan, berbagai usaha kita sudah upayakan untuk kemajuan anak-anak Papua. Dari mana Komandan yakin mereka itu merespon dengan sangat baik apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Alhamdulillah, pada awalnya saya juga mempelajari bagaimana budaya mereka, bagaimana kebiasaan mereka. Mereka belajar bagaimana mereka pada saat dulu saya di Armatim di tahun 2003, saya melihat anak-anak Papua di usia sekolah 10 sampai dengan 11 mereka belum bisa membaca, Mbak. Belum bisa berhitung. Sehingga itu yang menjadi keprihatinan saya. Kenapa mereka tidak sekolah? Ternyata memang masalah keuangan. Kemudian tidak ada yang sekolah yang bisa menampung mereka, dan mereka ada yang sekolah tapi gurunya tidak ada. Dan ini yang membuat keinginan saya untuk bisa memajukan mereka, dan berimbas di tahun 2002 kemarin saya menjadi Komandan KRI Teluk Weda, dan ini saya lihat ternyata begitu saya bawa program literasi ini luar biasa, Mbak. Bagaimana mereka penerimanya yang luar biasa itu pada saat kapal kami di Sarmi. Saya hanya menyampaikan kepada sekolah-sekolah bahwasanya di tiap sekolah diberikan kesempatan untuk 50 anak bisa datang ke sekolah, datang ke KRI. Datang ke kapal bergantian ya, Komandan. Bergantian, ada perlombaan di sana, ada 3 perlombaan kami berikan kepada mereka. Ternyata gurunya menyampaikan, Pak, kenapa hanya dibatasi 50, kita ada 150 anak. Dan pada di hari pelaksananya ternyata dari 4 sekolah yang kami undang itu kami kedatangan 520 anak. Jadi kami pikir hanya 200 ya, ekspektasi, dan ini kami sempat kebingungan karena kami juga menyiapkan snack untuk konsumsi untuk mengikuti anak-anak. Dan ini kebetulan pada saat pembukaan acara tersebut dihadiri oleh Panglima Armada 3 Laksamana Ini yang di Sorong Jaya. Ya, Komandan ya? Yang di Sarmi, Ibu. Iya, jadi Siap. Sarmi itu salah satu kabupaten salah ya, satu Komandan. kabupaten. Dan kapal perang kita adalah yang pertama kali. Kapal perang pertama yang datang ke Sarmi. Siap, bisa sandar di sana. Jadi belum pernah ada kapal perang maupun kapal sipil niaga berukuran besar, yang di sana biasanya hanya kapal-kapal nelayan kecil, kapal kayu gitu, dan mereka mungkin agak takut dengan arus dan ombaknya yang memang terkenal dengan Sarmi negeri 1000 ombak. Jadi kapal kami kapal pertama ukuran besar 117 meter ke sana memang agak cukup membahayakan navigasi di sana, sehingga kami pun juga berhati-hati di sana, dan antusiasme masyarakat di sana langsung luar biasa. dibanjiri lebih dari 500 anak-anak. Jadi satu hari itu bisa 1.500 orang datang ke kapal, dan anak-anak di hari acara puncaknya itu yang dihadiri oleh Panglima Armada, kemudian ada Bupati, kemudian ada Pangdam juga datang ke sana juga. Mereka juga kaget juga, sampai Ibu Panglima Armada Bu Rahmat Jaidi kaget, ini ada berapa anak, Mas? Ini ada 500 anak, Bu, lebih dari catatan Dari ini. ekspektasi. Luar biasa sekali, karena kami juga membagikan buku itu, mereka senang sekali. Mereka sampai ada salah satu anak yang bilang, bisa nggak minta buku, 2 buku itu. Ya, kami berikan terus, kami berikan, dan ini juga diterima baik oleh Perpustakaan Nasional, dan
kami mendapatkan ada komunitas-komunitas dari Jakarta dan dari teman-teman SMA maupun teman-teman sekolah saya menyampaikan saya juga punya buku-buku Riki, mungkin bisa dibawa ke Papua di sana dan bisa didistribusikan untuk anak-anak. Dan ini kami sangat berbesar hati karena buku-buku ini ternyata sangat diterima dengan baik oleh mereka. Jadi yang tadinya saya berpikir mereka hanya sukanya main ataupun mereka hanya suka jalan-jalan ataupun hanya sekeliling hanya gadget, atau saat ini mereka hanya suka main game online, tapi mereka sangat antusiasme. Mereka begitu mendapatkan buku ini, mereka Om ini aku simpan ya, Om ini aku bawa pulang ya. Terus ada yang banyak sekali mereka berkeinginan, Om aku ingin jadi tentara, Om aku ingin jadi marinir, aku ingin jadi angkatan laut. Itu ada suatu rasa syukur buat kami karena mereka berkeinginan meneruskan cita-cita untuk menjaga NKRI, menjaga negeri, dan mereka ingin membangun bangsa. Aku juga bisa menjadi seperti Om, aku bisa ingin lebih dari Om. Itu yang mindset yang ingin kami bangun, bahwasanya negeri ini butuh pemuda-pemudi yang hebat luar biasa untuk menjadikan negeri ini jauh lebih baik dari saya. Luar biasa. Jadi kalau mau kasih buku, siap, lewat komandan. Boleh. Punya sosial media KRI Teluk Weda ya. Jadi boleh DM aja nanti ya ke sana ya. Siap. Baik, seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi mendukung pendidikan di Papua, silakan DM langsung ke KRI Teluk Weda. 526. Siap. Terima ada kasih, IG-nya, Komandan. ada YouTube-nya. Siap, dan kami juga terus menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya kami turut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini memberikan efek kepada masyarakat di Papua bahwasanya pemerintah RI ikut andil di dalam mencerdaskan anak-anak mereka dan merangkul masyarakat Papua. Dan ini yang efek baiknya kepada masyarakat di sekeliling pesisir di wilayah Indonesia Timur, bahwasanya pemerintah Indonesia ikut andil, khususnya TNI AL ikut andil di dalam merangkul masyarakat untuk bisa tetap bergabung di wilayah NKRI. Nah, jadi gagasan komandan ini yang membawa komandan datang ke Jakarta dan membawa apa ini, komandan? Boleh diangkat, komandan? Ini merupakan semacam penghargaan atau trofi dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Di tanggal 10 November 2023 beliau memberikan penghargaan kepada 9 prajurit terbaik yang memiliki berprestasi, yang memiliki inovasi, memiliki dedikasi dan sebagai penjaga NKRI, di mana 9 tersebut ada 3 orang TNI AD, 3 orang TNI AL, dan 3 orang TNI AU. Dan ini kami diseleksi dari belasan ribu orang yang memiliki tugas di luar dari tugas-tugas utama, sehingga selain menjaga wilayah atau menjaga perairan kedaulatan NKRI di wilayah Indonesia Timur, kami juga ikut mencerdaskan bangsa dengan menjadikan kapal perang TNI AL sebagai kapal perang perpustakaan terapung pertama yang ikut dalam program literasi agar mencerdaskan kehidupan bangsa, agar memberantas buta huruf dan memberikan motivasi bahwasanya pendidikan itu penting sampai di seluruh NKRI, tidak hanya di wilayah ibu kota maupun di wilayah pulau-pulau tertentu saja, tapi Papua memiliki motivasi yang luar biasa. Dan ini pada saat diberikan penghargaan tersebut ada Ibu Muti Hafid, Ibu Ketua Komisi 1 DPR. Beliau sangat mengapresiasi bagaimana KRI Teluk Weda ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak pesisir dan anak-anak di Papua dan Maluku, karena efeknya ada banyak sekali masyarakat yang memberikan feedback dan mereka sangat mengapresiasi dengan adanya buku-buku tersebut, dan mereka hanya tadinya mengetahui bahwasanya kapal perang itu hanya berfungsi untuk berperang,
mereka hanya diperkenalkan senjata-senjata. Tapi baru kali ini kapal perang berfungsi untuk membagikan buku dan ikut mengedukasi masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur. Itu Mbak. Kita kembalikan lagi ke Siap. tempatnya Komandan. Oke. Keren sekali Sudirman UUD. Gimana Alhamdulillah. perasaannya Komandan? Perasaannya Nyangka nggak? ini jujur kami tidak pernah mengira bahwasanya apa yang kami kerjakan yang tadinya kami ini hanya untuk mencerdaskan anak, tujuan kami hanya Niat baik ya Komandan. niat baik saja kepada masyarakat, kepada anak-anak. Memang kami tulus, tidak ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan, tidak ada mengharapkan prestasi, tidak ada mengharapkan ada feedback dari pimpinan atau apa. Kami hanya ingin agar anak-anak di sana bisa ikut cerdas dengan kehadiran kami datang ke sana, kemudian kami bisa memberikan buku-buku yang mengedukasi agar mereka bisa mengetahui dunia luar, mereka memiliki cita-cita masa depan yang jauh lebih baik daripada saya. Ternyata apa yang kami kerjakan diapresiasi oleh pimpinan tertinggi, Panglima TNI, dan sampai dengan Ketua Komisi 1 DPR, Ibu Mutiafid, kemudian Ketua Komnas HAM juga beliau waktu bertemu dengan kami menyampaikan apresiasi karena bahwasanya mereka menganggap bahwasanya hak asasi manusia yang ada di Papua juga ikut disetarakan dengan hak asasi yang ada di wilayah yang lainnya dengan adanya edukasi tersebut. Karena dengan adanya edukasi ini bahwasanya pentingnya pendidikan itu tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi juga menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, NKRI dan seluruh jajaran di seluruh penduduk Indonesia. Itu Mbak. Kabarnya penghargaan dari nasional juga Betul sekali. akan menyusul ini ya Komandan. Sudah Mbak. Sudah? Di bulan Desember kemarin kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak serta dari Kementerian Pendidikan sebagai pemrakarsa dan edukasi anak di wilayah Papua. Bagaimana perpustakaan terapung ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini sudah dirasakan betul oleh masyarakat di wilayah Papua yang mereka memberikan feedback kepada beberapa yayasan-yayasan khususnya di Papua, dan mereka memberikan informasi bahwasanya KRI Teluk Weda ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mungkin bisa di googling searching Mbak. Jadi di Desember itu kami sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian, dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak, dan insya Allah di 2024 dari penghargaan dari Perpustakaan Nasional nanti akan menyusul sebagai perpustakaan terapung yang ikut mencerdaskan kehidupan khususnya pesisir di wilayah Indonesia Timur, Mbak. Ya mudah-mudahan dari internasional juga Amin, segera ya Rabbal menyusul Alamin. ya Komandan. Insya Allah. Karena ada beberapa perwira kita juga yang berprestasi itu dilihat dilihat oleh dunia internasional. Alhamdulillah, betul menyusul sekali. mudah-mudahan Komandan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak. Fun fact-nya kita lihat kenyataan di anak-anak yang berdomisili di kota-kota besar ya Komandan ya. Banyak yang addict dengan gadget. Betul. Terus kalau kita melihat kontestasi kemarin pemilu juga, Betul. wah luar biasa berseliweran hate speech Betul. dan macam-macam bahasa yang tidak sepatutnya menunjukkan nuansa ketimuran Indonesia sebagai Betul. ciri khas kita. Betul. Gimana Komandan itu melihatnya? Memang ada Kan kontras sekali ya Komandan. betul sekali. ya? Dua sisi mata uang antara sisi positif dan sisi negatif dari adanya kemajuan teknologi tersebut. Memang kemajuannya adalah kita bisa mengetahui informasi secara update. Namun negatifnya adalah kita susah untuk memfilter, untuk mengetahui mana batasan-batasan yang baik dan mana yang benar. Dan sering sekali berita tersebut berita hoax ataupun berita yang tidak benar. Dan ini yang susah untuk dibendung di kalangan anak-anak, bagaimana mereka mendapatkan edukasi yang baik, betul-betul benar, baik untuk mereka. Namun ada juga yang tidak baik dengan adanya informasi yang salah maupun game-game yang tidak mendidik ataupun budaya-budaya yang tidak seharusnya diterapkan di timur, namun didapatkan dari game-game yang mungkin menjurus ke
aksi yang brutalisme ataupun aksi-aksi yang lain itu yang kami sangat takutkan, dan ini yang terus kami berikan terapkan kepada masyarakat, dan kami karena wilayah Indonesia Timur kami terapkan kepada masyarakat bahwasanya KRI Teluk Weda ikut di dalam mencerdaskan dengan memberikan buku, dan pentingnya buku ini sangat berefek positif dan berimpact baik, membawa vibe positif kepada masyarakat, tidak hanya kepada edukasi di wilayah anak-anak di Papua, tapi juga bisa memberikan efek ke anak-anak di ibu kota, bahwasanya pentingnya buku ini sangat baik, karena jarang sekali kita temukan buku-buku yang membawa vibe negatif, tetapi lebih ke gadget yang membawa vibe negatif tersebut. Dan ini yang kami ingin tularkan kepada anak-anak di wilayah Papua, dan kami membawa ke wilayah ibu kota, bahwasanya buku-buku ini jauh lebih baik daripada gadget ataupun game online yang tidak mendidik, ataupun informasi yang salah yang tidak mereka seharusnya dapatkan, namun mereka dapatkan dari game online tersebut. Dan ini yang memang susah sekali dibendung, namun kami hanya bisa memberikan contoh bahwasanya buku ini jauh lebih baik, dan kita kalau bisa mengurangi penggunaan gadget dengan cara memberikan buku itu jauh lebih baik dari membaca, daripada kita hanya mendapatkan informasi melalui sumber-sumber sos yang tidak terpercaya. Saya Gitu, Mbak. sependapat sekali, Komandan. Siap. Jarang kita menemukan buku Iya, yang isinya betul. negatif ya, Iya, Komandan ya. betul sekali. Ya. Itu yang diterapkan oleh Amerika dan Eropa, khususnya Perancis, yang saya lihat di mana mereka memberikan buku jauh lebih banyak daripada gadget ke anaknya, daripada mereka ke informasi-informasi yang tidak jelas. Dan kalaupun mereka bisa memegang gadget, mungkin yang sudah dewasa, yang umur 18 tahun ke atas, mereka baru diberikan gadget. Tapi untuk anak-anak kecil, game online, mereka tidak pernah memegang itu. Mereka TV pun di rumah tidak pernah saya temukan mereka dicekoi buku dan buku. Itu yang saya temukan. Karena kan kalau buku terpercaya sumbernya, Betul, yang terpercaya. pengarangnya, penerbitnya. Betul sekali. Komandan betapa mencintai anak-anak Papua. Saya melihatnya dari pembicaraan kita pada hari ini. Boleh dong satu kalimat dari Komandan tentang anak Papua. Kita mengulik dari pesan Presiden Soekarno, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Jadi rekan-rekan pemuda-pemudi di Papua dan Maluku, khususnya Indonesia Timur, jangan ada kata keterbatasan dengan wilayah, dengan adanya keterbatasan dengan aset maupun dengan daerah yang sulit dijangkau, namun dengan kemauan dan keinginan kita untuk maju membangun NKRI, membangun pembangunan ini, kita isi dengan membaca, kita isi dengan pendidikan, kita isi melalui program literasi. Dan percayalah bahwasanya masa depan kalian secemerlang apa yang kalian inginkan dan apa yang ingin kalian dapatkan. Jangkaulah cita-cita kalian setinggi langit dan raihlah dengan literasi, dengan buku, bahwasanya negeri kalian akan melambung tinggi dan setara dengan internasional. Majulah Indonesia Timur, majulah Papua dan Maluku sejauh yang kalian inginkan dan kalian ingin capai menjadi jauh lebih baik dari zaman saya. Tepuk tangan dong. Let call out pelaut Ricky Takoma, Komandan Terima kasih. KRI Teluk Weda 526. Terima kasih Mbak. Izin Komandan, boleh satu lagi Mbak? Boleh. Kami ada satu hal lagi, bahwasanya KRI Teluk Weda merupakan KRI percontohan untuk armada maupun KRI yang lainnya, di mana kami memberikan penekanan kepada ABK kami untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, baik itu dalam bentuk perintah maupun
battle order maupun melaporkan segala sesuatu dalam bentuk bahasa Inggris. Every day? Every single day. Jadi tidak perlu takut menggunakan bahasa Inggris yang salah, karena kita sama-sama belajar, sehingga kami implementasikan kepada anak-anak buah dan perwira junior bahwasanya pentingnya bahasa internasional ini untuk aktualisasi diri agar kita bisa mengetahui dunia luar dan bisa mengimplementasikan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya bahasa dan pentingnya pendidikan ini sangat baik untuk menunjang untuk masa depan, baik itu di wilayah kerja kita, di wilayah lingkungan keluarga kita, namun juga kita bisa mewujudkan TNI AL sebagai World Class Navy. Itu saja, Mbak. Dan sebelumnya komandan bertugas juga di kapal lama ya? Betul sekali. Menerapkan ini juga ya Betul komandan sekali. ya? Di KRI Sutanto 377 di Satkor Ko Armada 1, saya membuka program untuk memberikan edukasi kepada ABK, kemudian kepada keluarganya, karena kebetulan waktu itu di zaman COVID, Mbak. Pandemi ya. Sehingga kami memberikan edukasi pembelajaran secara virtual, dan kebetulan ada sumber yang terpercaya untuk bahasa Inggrisnya, yaitu istri dari salah satu perwira kami. Beliau adalah jadi volunteer. dosen dan di universitas tersebut sedang mencari program untuk bisa memberikan aplikatif kepada masyarakat. Mereka mencari masyarakat yang untuk bisa diajari, dan kami mencari sumber, dan ini ternyata seperti botol ketutup bersambut. Iya, botol ketutup tutupnya. Iya. Dan itu ngeklik dan kami ajarkan kepada masyarakat. Ternyata tidak hanya keluarga besar KRI Sutanto, tapi juga dari Mabes TNI, perwira junior dari Mabes TNI, dari Armada 2 di Surabaya, dan KRI yang lainnya, kurang lebih ada 150-an peserta ikut di dalam program Zoom meeting tersebut. Bagaimana kami memulai pelajaran dari yang awal dasar selama 6 bulan, kemudian sampai dengan ada kuis-kuis juga, dan kami berikan sedikit iming-iming pulsa kalau bisa mendapatkan kuis-kuis tersebut, dan ini terus berkelanjutan, dan alhamdulillahnya, Mbak, ternyata berefek vibe positif dari salah satu ABK. Ada yang sekolah senjata di Sweden, Serda, kemudian KKM saat ini sekolah ke luar negeri, sesko ke luar negeri, kemudian salah satu perwira elektronika juga sekolah penugasan ke UN dari program di KRI Sutanto ini dengan program aplikatif bahasa Inggris ini. Jadi memang kami mengedukasi bahwasanya join the Navy to see the world. Jadi bergabunglah dengan Angkatan Laut betul-betul really. Dan kami mewujudkan bahwasanya World Class Navy tidak hanya sekedar slogan, tapi betul-betul bisa terlaksana, bahwasanya TNI AL bisa sejajar dengan Angkatan Laut internasional yang lainnya, tidak hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, profesionalisme, kemudian kita juga memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, yang setara dengan mereka, yang bukan kaleng-kaleng lah istilahnya. Jadi kita bisa sejajar mereka, yang mungkin bisa diteruskan budaya ini kepada adik-adik junior maupun kru saya nanti, bahwasanya pentingnya membangun profesionalisme, membangun kualitas diri, aktualisasi diri, bagaimana bisa membangun karakter yang berpendidikan ini jauh lebih baik daripada sekedar hanya sebagai seorang Rikita Koma. Jadi memiliki visi misi yang jauh ke depan, yang jauh lebih luar biasa. Dan itu, semuanya itu berawal dari bahasa ya? Dari bahasa. Wah, siap keren sekali. Tepuk tangan dong untuk Komandan KRI Tukumaida 526 Letkol Pelaut Rikita Koma. Komandan, terima kasih ya sudah hadir di Naval Untold Story. Terima kasih sekali atas sambutannya dan undangan yang luar biasa, karena kami datang dari Papua khusus untuk datang ke sini, dan kami ingin sekali bahwasanya adik-adik junior, perwira-perwira maupun kru TNI AL maupun masyarakat Indonesia, pentingnya pendidikan dengan program literasi itu sangat-sangat membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik daripada yang saya kerjakan. Jadi marilah kita bangun Indonesia ini dengan prestasi yang jauh lebih baik.
Demikian. Amin. Terima kasih banyak. So let's close this podcast. Terima kasih Komandan. Ayai, ma'am. Tak perlu menyelami kedalaman laut untuk mencari harta karun, sebab harta karun itu sendiri ada di dalam sebuah buku, Walt Disney. Sampai bertemu kembali di podcast Inspiratif Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Komandan. Terima kasih banyak, Mbak. Lalu.